Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Selamat sore Jemaat Forsi yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita dalam keadaan seperti ini kita masih dapat berbakti bersama melalui layanan live streaming. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita mulai kebaktian sore hari ini dengan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Dia. Kita naikkan lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan nama Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran lamanya. Saudara sekalian, nats yang akan menjadi dasar kita berbakti pada sore ini yaitu dari Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kebaktian Christ-Centered Christian Community Church Melbourne, kita mulai hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi.
Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, selamat berbakti. Biarlah ibadah kita hari ini boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar dapat mengubahkan hati kita untuk bisa menjadi semakin seperti Kristus. Mari kita naikkan pujian, Jadi Sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalammu dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa kabar kita semua? Dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Hari ini saya akan mengajak kita membaca Injil Lukas. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Apakah Bapak Ibu telah menyediakan mungkin Alkitab? Mari kita buka bersama-sama. Apakah itu Alkitab, handphone, smartphone? Mari kita mengambil waktu yang khusus untuk bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Jadi dari Lukas pasal 13, Lukas 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Mungkin saya minta untuk Alvin bisa bacakan, saya ada masalah di handphone sebentar. Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Yesus, beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak terbanglah dia." Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa.
Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan sekarang kami ingin merenungkannya. Tuhan, tiap-tiap minggu kami mohon Tuhan berbicara kepada kami supaya hidup kami sebagai orang Kristen boleh makin seperti yang Tuhan inginkan. Kalau perlu Tuhan ubah hati kami seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, ubahlah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Pakai hamba-Mu dalam pelayanan yang kudus ini, kami mohon Tuhan memberi sukacita. Kiranya Tuhan menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya sementara kami duduk, mungkin dengan hanya memakai smartphone kami berbakti. Biarlah itu tidak mengurangi perasaan hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mengambil satu tema, yaitu apakah kita mendengar panggilan Tuhan hari ini. Apakah saudara dan saya mendengar, masihkah kita mampu mendengar suara Tuhan hari ini? Apakah kita masih mendengar suaranya? Saudara sekalian, saya kira semua setuju, saudara sekalian, tidak terasa hampir 6 bulan kita berada di masa pandemik ini, bukan? Hampir 6 bulan, saudara sekalian. Jika kita menengok ke belakang, pasti akan muncul pertanyaan. Kita mungkin bertanya, mengapa tiba-tiba hal ini terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kalau kita menengok ke belakang beberapa bulan terakhir ini, mungkin muncul pertanyaan, mengapa tiba-tiba pandemi COVID-19 ini bisa terjadi, bahkan pada dunia, pada masyarakat yang sudah maju seperti Australia atau Amerika dan lain-lainnya. Mengapa? Saudara, semakin ngeri juga atau miris juga jika kita mendengar pengalaman orang-orang yang terkena virus corona ini. Baik dari mereka yang sudah sembuh maupun atau bahkan mendengar dari keluarga yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka karena virus corona ini. Kita bertanya mengapa? Apalagi kalau kita mendengar cerita-cerita mereka, pasti muncul pertanyaan mengapa terjadi. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa? Mengapa mereka mengalami virus yang mematikan ini? Mungkin kita bertanya mengapa mereka? Saudara sekalian, pada saat kita bertanya mengapa mereka mengalami virus itu, mungkin seharusnya kita juga bertanya, mengapa bukan kita yang mengalami virus itu? Saudara sekalian, sejuta pertanyaan, mengapa ada orang bisa meninggal karena virus itu dengan begitu cepat? Mengapa ada orang yang anak-anaknya masih kecil tetapi ayahnya telah pergi atau ibunya telah pergi karena virus corona? Mengapa? Saudara sekalian, ternyata Alkitab sudah lebih dahulu menyatakan kepada kita bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa ada orang menderita begitu rupa, ternyata Alkitab sudah lebih dahulu menyatakan kepada kita bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan muncul selama manusia hidup di dalam dunia. Why? Mengapa sih ada orang yang baik mengalami hal itu? Saudara sekalian, jangan-jangan kita juga jatuh di dalam pemikiran seperti orang Yahudi. Salahnya apa ya? Sehingga ada orang yang mengalami penyakit seperti itu. Saudara sekalian, di dalam Lukas 13 yang baru saja kita baca,
di sini ada dua kejadian. Ada dua kejadian yang dikutip secara sengaja oleh Tuhan Yesus, yang walaupun mungkin kepastiannya belum terlalu pasti, tetapi Yesus ketika mendengar kabar itu, lalu Yesus dengan cepat mengutip berita yang disampaikan orang-orang yang datang kepada Yesus. Saudara sekalian, dua kejadian yang dikutip oleh Yesus secara sengaja, kedua-duanya dapat disebut sebagai tragedi di dalam kehidupan saudara sekalian. Misalnya dalam kisah yang pertama, di sana dikisahkan bagaimana Pilatus, wali negeri yang diutus, yang diperintahkan Kaisar Roma untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Di daerah-daerah tertentu saudara sekalian, membantai lawan-lawan politiknya. Saudara sekalian, memang membantai lawan-lawan politik pada zaman itu adalah hal yang sangat umum. Tetapi yang tidak umum saat itu adalah yang dikerjakan oleh Pilatus adalah darah mereka dicampur dengan darah persembahan. Jadi ada kemungkinan besar saudara sekalian, lawan-lawan politiknya itu sedang beribadah, dan ketika mereka sedang beribadah mereka dibunuh secara brutal dan darahnya kemudian dicampurkan ke dalam darah korban yang memang biasanya diadakan sebagai darah binatang. Jadi ketika orang-orang mendengar kisah itu, saudara sekalian, mereka bertanya, salahnya apa? Mengapa orang itu mati dengan begitu mengerikan, bahkan darahnya saja dicampur dengan darah binatang seperti itu. Kisah yang kedua, saudara sekalian, lebih bersifat bencana akibat kerja. Orang-orang Yahudi kemudian bertanya kepada Yesus mengenai 18 orang yang mati karena tertimpa menara di dekat kolam Siloam. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, kolam Siloam itu terletak di pertemuan antara dua tembok. Jadi membentuk sebuah sudut, dan biasanya di setiap sudut-sudut pertemuan tembok kota Yerusalem dibangun menara penjaga. Dan kemungkinan ketika menara itu dibangun, saudara sekalian, lalu dikatakan menara itu kemudian roboh dan membinasakan 18 orang di daerah atau di dekatnya. Saudara sekalian, orang-orang yang datang pada waktu itu datang kepada Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus, siapa? Bagaimana mereka bisa binasa dengan cara yang sangat-sangat nista seperti itu, kejatuhan menara Siloam. Saudara sekalian, orang-orang yang datang saat itu kepada Yesus, mereka datang karena ingin tahu apakah bencana-bencana itu terjadi sebagai akibat dosa-dosa mereka. Dan itu persis seperti hari ini. Kalau kita tahu ada orang yang kena bencana, kena sakit, sering tanpa sadar kita bertanya, apa sih ya salahnya orang itu? Saudara sekalian, walaupun mungkin tidak terungkapkan, tapi tiba-tiba saja kita bisa merasa lebih benar, lebih suci dari orang yang mungkin sedang menghadapi bencana. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, kita mohon ampun dari Tuhan. Saudara, orang-orang banyak itu datang kepada Yesus, mereka ingin tahu apakah semua bencana itu terjadi karena hukuman sebagai akibat hukuman Tuhan. Mereka ingin bertanya, Tuhan, orang-orang ini susah, apakah karena memang mereka berdosa sehingga Tuhan hukum mereka? Ya, saya juga takut kalau kita mendengar ada orang kena virus corona, lalu kemudian tanpa sadar kita juga punya asumsi yang hampir sama. Ada salah apa orang itu sehingga dia mengalami semuanya ini? Saudara sekalian dikasih Tuhan, mereka lebih tertarik membahas dosa-dosa orang-orang yang tertimpa musibah ketimbang membahas apa arti kejadian itu bagi mereka. Mereka lebih ingin tahu apa arti semua itu bagi mereka daripada bagi mereka apa yang mereka bisa pelajari. Mereka lebih ingin tahu apa arti kejadian itu bagi para korban lebih daripada arti kejadian itu bagi mereka semua.
Saya percaya hal-hal ini sering terjadi pada hari-hari ini ketika kita melihat banyak orang-orang yang mengalami kesusahan karena masalah virus corona. Waktu kita lihat ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, kita kadang-kadang tanpa sadar juga bertanya, apa salah orang itu ya kepada Tuhan? Kalau kita tahu ada orang yang tertimpa penyakit, akhirnya kemudian mungkin meninggal, kita juga sering bertanya, jangan-jangan Tuhan sedang marah terhadap orang itu. Dan tiba-tiba saja saudara dan saya merasa kita ini lebih baik, lebih benar. Kita kalau tidak mengalami virus, kita masih punya pekerjaan, kita merasa ya I'm better than others. Saudara, saya kira pikiran itu yang kita mau selesaikan pada sore hari ini. Ketika orang-orang bertanya, Tuhan siapa yang salah? Kenapa orang-orang ini mengalami bencana seperti itu? Apa salah mereka? Kejadian ini persis juga satu kali ada orang yang buta sejak lahir. Dan murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapa yang salah, orang tuanya atau dia? Sudah menjadi kebiasaan saudara sekalian bagi orang Yahudi, kalau manusia mengalami bencana, kesusahan, ada something wrong. Betulkah demikian? Saudara sekalian, Yesus kemudian berkata, di dalam ayat ini saudara sekalian Yesus berkata ayat 2, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mereka datang pengen menghakimi orang-orang yang kena musibah itu. Tuhan katakan dosa mereka, kenapa mereka begitu susah dan menderita. Dan Yesus berkata, kamu pikir kamu lebih baik dari orang itu? Kamu pikir mereka dosanya lebih besar daripada dosa kamu sehingga mereka mengalami bencana seperti itu? Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa seperti mereka. Saudara sekalian, hari ini kita mau mencoba meluruskan cara berpikir kita. Mengapa bencana kesusahan terjadi di tengah kita? Khususnya, apakah kita masih mendengar suara Tuhan melalui virus corona, pandemi corona yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Apa yang Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya? Masihkah kita ini mampu mendengar panggilan Tuhan melalui bencana yang sedang kita alami hari-hari ini? Apa sih? Apa yang Tuhan mau panggil? Saudara, Tuhan pertama ingin memanggil kita kembali kepada Allah. Saudara, slide berikutnya, panggilan kembali kepada Allah itu masih ada. Panggilan kembali kepada Allah. Bencana alam, kesusahan itu adalah seperti sebuah panggilan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara, pada waktu orang-orang bertanya kepada Yesus, mengapa? Mengapa orang-orang ini mengalami bencana itu, mati binasa karena pedang Pilatus, darahnya dicampur oleh darah korban. Yesus berkata, hei orang Galilea, sangkamu orang-orang yang mati itu dosanya lebih besar daripada semua orang Galilea yang lain? Sangkamu orang yang ketimpa menara Siloam dosanya lebih besar dari seluruh penduduk Yerusalem? Saudara, dengan berkata demikian, Yesus ingin menarik perhatian mereka. Tidak lagi fokus kepada dosa orang-orang yang tertimpa musibah itu. Tetapi kepada kenyataan bahwa kita semua di hadapan Tuhan, kita berdosa. Tuhan ingin mengalihkan perhatian mereka. Kamu sudah gak usah mikirin kenapa orang itu tertimpa bencana, kelaparan, kesusahan dan lain sebagainya. Bukan mereka lebih berdosa daripada kamu, tidak.
Tapi Yesus ingin mengingatkan kita semua manusia di hadapan Tuhan adalah orang berdosa. Saudara sekalian, mereka begitu terheran-heran melihat ada orang, saudara sekalian, yang lagi sembahyang justru mati di tempat ibadahnya. Mereka heran melihat ada orang yang mati, tanda petik, sia-sia, kejatuhan menara. Ya, kalau saudara misalnya mati karena berperang untuk membela negara, itu mati terhormat. Kalau saudara misalnya mati ketika menjalankan tugas, itu mati yang terhormat. Tetapi saudara sekalian, orang 18 orang ini mati tertimpa menara. Kata kita, sial amat orang itu. Saudara sekalian, sebenarnya Yesus ingin menyadarkan mereka, mengapa mereka itu yang bertanya kepada Yesus tentang keadaan orang lain. Mengapa mereka tidak termasuk dari salah satu orang-orang yang menurut mereka mati sia-sia itu. Yesus ingin mengingatkan, kamu lihat mereka sepertinya mati sia-sia. Harusnya sekarang kamu bertanya, mengapa bukan saya? Yang kedua, saudara sekalian, mereka yang mati itu, saudara sekalian, adalah orang-orang yang boleh dikatakan belum sempat bertobat. Karena itu Yesus menegaskan, jikalau mereka tidak bertobat, mereka justru akan mengalami kebinasaan selama-lamanya seperti mereka. Dan ini diulang berkali-kali di dalam ayat 3, ayat 5. Tetapi kataku kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat kelima, kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Saudara sekalian, Yesus ingin menegaskan, jikalau mereka tidak bertobat, mereka justru akan mengalami kebinasaan dengan cara yang demikian. Saudara sekalian, berdasarkan hal ini saya percaya bahwa Allah selalu memberikan panggilan anugerahnya. Dan panggilan anugerahnya seringkali dan pada umumnya diberikan Allah melalui setiap keadaan yang kita sebut sebagai keadaan penuh penderitaan. Keadaan yang penuh bencana. Di dalam setiap bencana penderitaan yang sedang kita alami, saudara sekalian, atau yang sedang kita hadapi, di situ ada namanya merciful calls. Tuhan ingin memanggil saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Dan kita semua terikat oleh kesusahan dan penderitaan selama di dunia. Kalau matahari jatuh buat orang benar, orang salah, orang kaya, orang miskin, demikian juga hujan, maka hukum gravitasi juga sama. Dialami orang benar, orang salah, orang kaya, orang miskin. Demikian juga hukum penderitaan dialami oleh kita semua. Bahkan dalam Pengkhotbah 9 ayat 3 dikatakan, semua orang itu nasibnya sama. Mau kaya mau miskin, pintar tidak pintar. Dari sosial tinggi maupun sosial rendah, beragama atau tidak. Semua manusia punya nasib yang sama. Justru jikalau kita diberi kesempatan, jikalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, saya kira saudara sekalian, itu ada suatu panggilan anugerah bagi saudara dan saya untuk bertobat. Karena tentu waktunya bisa tidak ada lagi. Di sini Yesus seolah-olah menegur orang-orang yang datang kepada Dia. Sudah tidak perlu berbicara tentang orang yang mati. Ngapain kamu bicarakan orang yang kena menara Siloam, orang yang mati ketika beribadah dibunuh oleh Pilatus. Tetapi mari sekarang kita bicara tentang yang hidup. Persoalan yang penting bukan tentang apa dosa-dosa mereka. Tetapi persoalan yang penting dan emergency untuk dibicarakan adalah bagaimana sikap kamu dengan dosa-dosamu. Jadi saudara sekalian, Yesus ingin menekankan, udah gak usah mikir dosa mereka. Jangan pernah sekali-sekali menghakimi
Ada orang benar mengalami kesusahan. Ada orang benar mungkin kena corona. Ada pendeta kena corona. No way, tidak usah mikirin mereka. Sekarang tugas kita adalah apakah kita sudah bertobat? Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Jadi saudara sekalian, yang kemudian harus kita renungkan adalah apakah yang dimaksudkan dengan bertobat itu. Repentant adalah saudara sekalian perjalanan sehari-hari orang percaya. A daily journey of Christian, saudara sekalian, itu adalah bertobat. Saudara sekalian, repentant itu bukan hanya turning from. Oh, kita meninggalkan cara hidup yang lama, tapi kita juga turning to, itu yang namanya bertobat. Apalah artinya kalau kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, tapi kita tidak datang kembali kepada Tuhan. Tiap-tiap hari saudara sekalian kita perlu repentant. Dan penderitaan kesusahan yang kita lihat atau bahkan yang mungkin kita alami. Ada sebuah gong yang berkumandang untuk mengingatkan saatnya kita kembali kepada Tuhan. Saatnya kita bertobat. Saudara sekalian, satu kali ada seorang diaken kaget karena di dalam gerejanya, waktu dia tugas di pintu gereja, ada seorang yang pakaiannya kumuh sekali. Dan dia datang mau masuk dalam gereja. Si majelis ini berkata dalam hatinya, waduh cilaka, ini bisa menimbulkan kesan buruk. Karena ada orang yang begini datang ke gereja. Lalu dia bertanya kepada orang ini, Pak, sebelum kamu berbakti di sini, sudahkah kamu, apakah engkau sudahkah kamu berdoa bahwa kamu harus berbakti di gereja ini? Kata orang itu, ya aku sudah berdoa. Dan karena dia sudah menjawab itu, si majelis tidak bisa melarang dan akhirnya orang itu berbakti. Selesai kebaktian, majelis itu kembali datang kepada orang yang kumuh dan wajahnya lusuh, bau ini saudara sekalian. Lalu dia berkata, Pak, setelah Anda pulang, bolehkah kamu berdoa lagi kepada Tuhan? Ya. Apakah engkau masih ingin aku berbakti di sini lagi atau ke gereja lain? Saudara, minggu depan ternyata orang ini muncul kembali. Dan kemudian majelis ini tanya lagi kepada orang itu, Bapak, bagaimana? Apa kabarnya? Sudahkah kamu berdoa kepada Tuhan? Oh ya Pak, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saya, berkata bahwa kamu sudah berdoa dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang biarlah kamu terus tetap tinggal di situ. Karena aku pun tidak bisa masuk ke dalam gereja itu. Biarlah engkau tetap tinggal di situ. Saudara sekalian, ilustrasi ini menggambarkan bahwa ternyata di dalam gereja masih banyak orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Masih suka memandang muka, suka memandang kelas. Tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena itulah maka semua penderitaan, kejadian, bencana yang terjadi di tengah-tengah kita adalah kesempatan, adalah sebuah gong, sebuah trompet untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita nggak usah peduli tentang jangan-jangan orang yang susah itu dosanya lebih besar dari kita. Jangan-jangan orang yang kena corona itu dosanya lebih besar dari kita. No way, kita nggak usah mikir tentang mereka. Tugas kita adalah bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan. Adakah saudara sudah mau kembali kepada Tuhan? Kita memang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita saved by the grace. Tapi kita bukan hanya diselamatkan. Kita juga hidup di dalam pengkudusan. Dan dalam proses pengkudusan itulah kita repentant. Kita bertobat. Turning from and turning to. Bertobat dari kehidupan yang lama. Bertobat dari cara hidup yang lama. Dan turning to. Kembali menghadap kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang pertama. Biarlah kejadian-kejadian bencana alam, khususnya pandemi COVID-19 ini, membawa kita untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, sudah waktunya gereja untuk mulai memikirkan program-program pemberitaan Injil. Begitu banyak orang-orang, khususnya di negara-negara barat, yang menghadapi kekosongan hati karena masalah pandemi COVID-19. Saatnya gereja
membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saatnya gereja keluar memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka boleh datang kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, masihkah saudara bisa mendengar suara Tuhan yang memanggil kita bukan hanya untuk kembali kepada Allah, tetapi memanggil kita untuk bergantung kepada Allah. Panggilan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Masihkah kita bisa mendengar suara Tuhan yang mengajak kita untuk ayo kita bergantung kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan ingin tunjukkan dengan munculnya pandemik virus corona ini adalah bahwa dunia yang selama ini menjadi andalan kita tidak bisa memberikan ketenangan, kepastian, dan kepuasan yang sejati. Saudara bayangkan pandemi corona ini sudah merenggut kemerdekaan kita, bukan? Khususnya kita yang ada di Victoria, sudah beberapa bulan kita tidak menikmati kemerdekaan secara penuh. Jam 8 kita harus pulang, jam 8 malam kita harus masuk ke rumah kita. Kalau kita keluar harus memakai masker. Kadang kita sudah keluar mobil baru sadar kita tidak memakai masker. Semua orang melihat kita salah tingkah. Saudara sekalian, pandemik virus corona ini sudah menghancurkan kemerdekaan, merenggut kemerdekaan kita, menghancurkan bisnis yang mungkin sudah dibangun bertahun-tahun, saudara sekalian. Banyak orang yang saya jumpai mengatakan, nanti kalau border sudah dibuka, saya akan pindah ke Queensland. Pindah ke Perth, saya akan memulai usaha di sana. Saya punya 5 usaha di Victoria, sekarang semuanya habis. Nanti saya akan pergi ke Queensland atau kota lain, saya akan mulai bekerja dari nol. Saya akan mengumpulkan uang lebih dulu, lalu kemudian saya akan membuka kembali usaha saya. Ada seorang teman yang saya jumpai berkata, saya sekarang sedang melamar kerja di mining, saya mau jadi fly in, fly out workers. 1 jam dia bilang saya dapat kira-kira $47 sebagai seorang ahli mesin. Saya akan kerja di sana selama 2 minggu, nanti setelah itu saya akan pulang seminggu kembali kerja. Kalau saya sudah kumpulkan uang, saya akan kembali membangun usaha saya. Sudah sekalian, ada lagi yang bicara ke mining, dia mau kerja di sana karena gajinya $60 dan lain sebagainya. Sudah sekalian, mereka adalah orang-orang yang hancur. Kehidupan mereka habis karena virus corona. Belum lagi yang paling menyedihkan adalah melemahnya relasi sosial. Kapan saudara dan saya terakhir bertemu dengan anak, dengan orang tua yang saudara kasihi? Kapan saudara dan saya bertemu terakhir kali dengan orang-orang yang saudara cintai? Saudara sekalian, kita beberapa orang yang punya nenek, opa di aged care atau di rumah juga tidak bisa berkunjung karena dilarang, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian dikasih Tuhan, tentu beberapa bahkan meninggal, kehilangan, bukan hanya kehilangan teman sosial, kehilangan social life-nya, kehilangan kemerdekaannya, kehilangan bisnisnya, bahkan beberapa orang kehilangan jiwanya. Saudara, tentu ada maksud Allah. Mengapa Allah mengizinkan saudara dan saya manusia di seluruh dunia berhadapan dengan kejadian ini. Dan saya percaya saudara sekalian, setiap kali manusia lahir di dalam dunia, dia lahir, begitu dia lahir, dia sudah berhadapan dengan risiko kematian. Kalau dia bisa hidup, mungkin risiko kematian akan dihadapi oleh ibunya dan lain sebagainya. Saudara sekalian, setiap orang yang lahir di dalam dunia, begitu lahir, dia sudah berhadapan dengan risiko kematian, risiko kesusahan yang harus dia hadapi. Pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan semuanya itu? Saya kira alasannya adalah supaya manusia belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kejadian terakhir ini khususnya karena virus corona mengajar kepada kita bahwa tidak ada kehidupan dunia yang bisa kita andalkan untuk masa depan kita kecuali satu, kita punya Tuhan. Inilah yang diakui oleh Rasul Paulus. Dia tidak menganggap semua kesusahan hidupnya yang terjadi di Asia kecil sebagai beban yang terlalu berat baginya.
Pada waktu dia memberitakan di sana memang dia susah. Tapi dia percaya, dia yakin itu tidak membuat dia putus asa. Malahan dia melihat semua kejadian yang dia alami, semua penderitaan yang dia alami sebagai cara Allah untuk mendidik dirinya. Untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 8. Demikian apa yang dikatakan Rasul Paulus 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 9. Ketika itu dia berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, ayat 8 ya. Sebab kamu mau saudara-saudara, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Sebagai manusia beban itu berat, tetapi dia berkata, dia mau melewati semuanya itu karena dia tahu itu adalah cara Allah mendidik dirinya untuk tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah sepenuhnya. Saudara sekalian, menurut John Piper dalam bukunya tentang virus corona, pesan moral dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah, ya, slide berikutnya, stop relying on yourself and turn to God. Berhentilah saudara sekalian bersandar sepenuhnya hanya kepada diri, tetapi mulailah kembali kepada Tuhan. Stop relying on yourself and turn to God. Sudah berapa lama kita mengandalkan semuanya kepada kehebatan dan kekuatan diri kita? Sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Memang virus corona ini menyerang sistem pernafasan kita. Dan ketika kita sudah diserang, semua pasien sangat bergantung kepada ventilator. Itulah sebabnya kalau sampai di sebuah rumah sakit, jumlah pasien yang membutuhkan ventilator lebih besar daripada ventilator yang tersedia, pasti akan menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Tetapi saudara sekalian, bagi kita orang-orang percaya, Allah sudah memanggil kita untuk mulai lagi serius bergantung sepenuhnya kepada Tuhan daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Kita diharapkan, diminta oleh Tuhan dengan kisah itu untuk mulai belajar bergantung serius kepada Tuhan. Kamu gak usah peduli mengapa orang-orang itu mati karena dibunuh Pilatus atau tertimpa menara Siloam. Sekarang kamu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, Alistair Begg, seorang pendeta dari gereja Reform, satu kali bercerita. Waktu dia kecil, entah siapa yang mulai, dia berkata, setiap kali dia mau pergi tidur, dia punya beberapa saudara. Dan setiap kali dia mau pergi tidur pada waktu dia kecil, saudara sekalian, satu sama lain kemudian sebelum mereka naik ke ranjang atau naik ke, karena ada ranjang yang di atas tingkat, saudara sekalian, mereka sebelum tidur satu sama lain selalu berkata, I see you in the morning, all spare and well. Sampai jumpa besok pagi, semuanya dipelihara, semuanya baik. Dan saudara sekalian, kebiasaan itu terus terbawa sampai akhirnya Alistair Begg juga punya anak. Dan sekarang anak-anaknya sudah umurnya sudah tua, sudah ada yang sudah 28 tahun, 30 tahun saudara sekalian. Tiap kali kalau mereka berkumpul dalam sebuah acara keluarga dan mereka kemudian mungkin malam berangkat tidur di kamar masing-masing. Sebelum mereka pergi ke kamar masing-masing, mereka selalu berteriak satu sama lain, mengucapkan greeting. Greetingnya adalah, I see you in the morning, all spare and well. Aku temui kamu besok pagi, semuanya baik, semuanya dijaga Tuhan. Saudara sekalian, kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa keluarga Alistair Begg sungguh percaya bahwa hidup yang bisa dia hidupi sampai hari ini adalah hidup karena Tuhan. Kalau kita masih bisa bangun pagi,
itu karena memang Tuhan yang memelihara kita. Kalau jiwa kita masih di-spare, dipelihara, dijaga oleh Tuhan, diizinkan bisa menikmati hari-hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Itu ada karena Tuhan. Saudara sekalian, dalam sekian detik saya percaya saudara sekalian, kalau kita bisa memperlambat kehidupan kita, sekian juta detik kita akan melihat bahwa hidup kita ini sebenarnya dikelilingi oleh banyak kesusahan dan kengerian. Saya percaya ketika kita menyetir mobil pun saudara sekalian, sebenarnya begitu banyak kengerian yang sedang menghantui kita. Kalau kita bisa memperlambat video kehidupan kita, kita bisa melihat betapa banyaknya penderitaan yang sedang mengancam kita. Tetapi saudara sekalian, kalau saudara sampai hari ini masih dijaga oleh Tuhan, itu karena Tuhan yang memelihara saudara. Kalau hari ini saudara masih bisa hidup, karena saudara dan saya masih di-spare, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Karena itu saudara sekalian, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sadarkah kita bahwa setiap detik hidup kita ini sebenarnya dikelilingi oleh risiko, bahaya-bahaya. Sering kita tidak sadar. Tapi tangan Tuhan yang kuat itulah yang spare jiwa kita, yang menjaga kita sehingga sampai hari ini kita dalam keadaan baik. Kita nggak usah peduli apakah orang yang jatuh karena menara Siloam itu lebih berdosa atau tidak. Tapi kalau kamu masih hidup, kata Yesus kepada mereka, itu berarti ada tangan Tuhan yang jaga kamu. Ada maksud Tuhan, ada tangan Tuhan yang pelihara kamu. Saatnya kamu kembali kepada Tuhan. Saatnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah yang terakhir saudara sekalian. Apakah kita bisa mendengar panggilan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa penderitaan termasuk COVID-19 ini? Masihkah kita bisa mendengar suara panggilan Tuhan? Panggilan untuk berbuah bagi Allah. Panggilan untuk berkarya bagi Allah. Lebih lagi panggilan untuk berbuah bagi Allah lagi. Dan di sini kisahnya dilanjutkan dengan perumpamaan. Yesus menceritakan tentang betapa pentingnya arti bertobat yang lain. Bertobat bukan hanya meninggalkan cara hidup yang lama, kembali kepada Allah, tetapi juga bertobat artinya kembali kepada Allah dan hidup berbuah. Karena saudara sekalian, kita ingat pada waktu Yohanes tampil dalam Yohanes 3 ayat 18. Yohanes Pembaptis ketika baru tampil, Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan kembali kepada Allah adalah langkah awal, tapi berbuah adalah langkah selanjutnya. Nah saudara sekalian, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang betapa pentingnya arti bertobat, yaitu menghasilkan buah. Ini ditulis dalam ayat 6 sampai dengan 9 tentang pohon ara. Saudara sekalian, tentu banyak kisah-kisah pohon ara di dalam Alkitab. Menjadi sangat biasa karena di Yerusalem, di Israel banyak pohon-pohon ara. Jadi Yesus tidak lagi perlu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pohon ara. Karena memang kenyataannya di sekitar mereka begitu banyak pohon-pohon ara. Dan di sini Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang pemilik kebun anggur yang datang mencari buah pohon ara. Jadi nampaknya di antara pohon-pohon anggur ada tanah-tanah yang tersisa yang ditanami pohon-pohon ara. Ternyata si pemilik anggur itu, pemilik kebun itu datang melihat pohon ara, mencari buahnya. Tapi ternyata mulai ayat yang ke-6, 7, dan 9, 3 kali dia datang dan dia tidak menemukan buahnya. Saudara, menurut seorang pakar sejarah Israel yang bernama Yosefus, di tempat atau di tanah yang baik, pohon ara itu buah-buah pohon ara itu bertahan selama 10 bulan. Jadi kalau si pemilik pohon anggur ini, kebun anggur ini datang, harusnya dia masih bisa menemukan buah. Karena buah pohon ara di tanah-tanah yang subur bisa bertahan, bertengger, ditahan selama 10 bulanan. Nah saudara sekalian,
Bukan hanya itu, pohon ara itu biasanya berbuah 3 kali setahun. Ya, April, Mei itu saatnya pohon ara tidak menghasilkan apa-apa, betul. Tetapi saudara sekalian, biasanya mulai bulan Juni pohon ara sudah berbuah. Itu adalah buah yang pertama. Itu musim pertama. Lalu musim yang kedua adalah Agustus. Pohon ara berbuah kembali. Dan nanti musim yang ketiga adalah September. Walaupun mungkin pada bulan yang ketiga atau musim yang ketiga ini buahnya lebih kecil. Tapi beberapa buah itu terus bertahan melewati musim dingin dan selanjutnya. Saudara, dan sekarang pemilik kebun anggur itu sudah datang berkunjung melihat pohon ara selama 3 kali 3 tahun berturut-turut. Bukan 3 musim berbuah, April, Juni, Agustus, September saja. Tapi dia tiap tahun datang selama 3 tahun. Dan setiap kali dia datang, pohon itu tetap saja tidak berbuah. Wah, pemilik kebun anggur itu jadi begitu marah dan dia ingin menebang pohon itu. Tetapi si penjaga kebun itu berkata, Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh tahun depan lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk. Jikalau betul setelah aku kerjakan tidak menghasilkan buah, tidak berbuah, tebanglah dia. Ayat yang ke-8. Saudara, si penjaga kebun berjanji mengerjakan pekerjaan yang memang tidak mudah. Bukan hanya dari segi biaya dan tenaga, tetapi juga hasilnya belum jelas. Bisa saja dianggap dia lalai dan berbohong, dia bisa kehilangan pekerjaannya juga. Tetapi si penjaga kebun itu tidak menyerah. Yang penting beri kesempatan 1 tahun lagi. Dan betul si pemilik kebun anggur memberi peluang atau window of opportunity untuk supaya pohon itu bisa berbuah. Saudara sekalian, pohon ara itu adalah gambaran. Pohon ara yang tidak berbuah adalah gambaran bangsa Israel. Yang hidup mentaati firman secara hurufiah, tetapi tidak ada buah-buah kebenaran. Itulah sebabnya waktu Yohanes tampil pada awal dia melayani sebagai pemberita Injil, Yohanes 3:8, dia berkata, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Dengan demikian saudara sekalian, Yesus ingin berkata kepada orang-orang yang seolah-olah dia peduli akan kehidupan, masalah atau nasib orang-orang yang mati di kolam Siloam atau mati karena dibunuh oleh Pilatus itu, dengan berkata, kamu ini semua begitu suka mengurusi nasib orang lain. Sementara tidak ada bukti dari kehidupanmu sebagai orang percaya. Tidak ada bukti buah pertobatanmu. Saudara sekalian, masa-masa pandemik ini bisa membuat kita lebih pasif. Masa-masa ini bisa membuat kita lebih selfish, ya. Kita lebih mikirin tentang diri kita. Kita simpan uang kita supaya jangan sampai kita nanti kekurangan. Kita bisa lebih pasif. Saudara dan saya beberapa sudah 6 bulan tidak ke gereja. Kita mungkin bisa menjadi lebih pasif di dalam mengikut Tuhan, di dalam pelayanan. Mungkin kita bisa menjadi orang yang lebih lemah. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi andai kata Yesus datang hari ini, saudara sekalian, Yesus sang pemilik pohon ara itu datang hari ini menjumpai saudara. Pertanyaannya adalah, apakah dia masih bisa menemukan buah-buah pertobatan kita dalam kehidupan kita? Kalau di dalam masa pandemik ini Yesus datang menjemput kita, masihkah kita bisa menunjukkan kepada Tuhan, ini loh buah-buah pertobatanku, ini loh buah pelayananku, ini loh cintaku kepada Tuhan. Aku sekarang lebih banyak berdoa bagi orang lain. Aku sekarang mulai memikirkan bagaimana nanti bisa terlibat dalam pelayanan lebih besar lagi. Aku mulai mempersiapkan diri kalau gereja mulai dibuka, bagaimana aku bisa terlibat lebih dahsyat dalam pelayanan, lebih totalitas. Aku mulai mengumpulkan uang kalau waktu nanti gereja dibuka, bagaimana gereja bisa expand pelayanan lebih hebat lagi. Saudara sekalian, kemarin saya mendengar khotbah di dalam wisuda saat
Pendeta Michael Tang, PhD dari Amerika berkata, hari-hari ini gereja sebelum masa pandemik itu sangat bergantung dengan dengan ABC. Pertumbuhan gereja di masa sebelum pandemik itu bergantung kepada ABC. A yang pertama, attendance. Wah, semua gereja maju dihitung dari berapa jumlah orang yang datang. Yang kedua B, ABC. B-nya adalah budget. Jika gereja itu punya keuangan besar, mampu membiayai hamba-hamba Tuhan, mampu membiayai hamba-hamba Tuhan untuk sekolah, membangun gedung yang bagus, itu gereja yang hebat. Yang ketiga, standar ukuran gereja yang hebat sebelum masa pandemik adalah C, yaitu capacity. Berapa besar, berapa banyak jumlah kursi, seating capacity di dalam gereja. Itu yang menentukan gereja itu hebat atau tidak. Tapi setelah masa pandemik, saudara lihat, tidak ada attendance. Di beberapa gereja persembahan menurun, budget berkurang. Apalagi capacity. Walaupun gedung saudara besar, bisa menampung kursi untuk kursi yang begitu banyak. Tapi apa yang bisa dikerjakan oleh gereja? Saudara sekalian, setelah masa pandemik, saya percaya gereja tidak lagi dihitung. Gereja yang hebat besar itu tidak lagi akan dihitung dari ABC. Tapi saya percaya gereja-gereja yang akan dipakai Tuhan adalah gereja yang dalam masa-masa pandemik ini mempersiapkan diri supaya boleh menjadi gereja yang punya sending capacity, mengutus orang-orang lebih banyak lagi untuk setelah atau untuk di dalam masa pandemik dan setelah masa pandemik melayani lebih hebat. Karena itulah saudara sekalian fokus gereja kita hari ini. Saya terus berdoa supaya bagaimana mempersiapkan saudara di dalam masa-masa pandemik ini. Supaya ketika masa pandemik ini selesai, gereja kita punya sending capacity yang besar. Kita bisa mengutus banyak orang untuk bersaksi kemana-mana. Kita bisa melayani banyak orang yang membutuhkan pelayanan. Kita semua bergerak, saudara diutus keluar. Sehingga dengan demikian ada buah-buah dari pertobatan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya di dalam masa-masa menghadapi virus corona ini. Masihkah saudara bisa mendengar suara panggilan Tuhan? Tuhan memanggil kita, suaranya memanggil kita untuk kembali kepada Allah. Di tengah-tengah kesusahan karena masalah virus corona ini, masihkah saudara bisa mendengar panggilan Tuhan untuk membawa kita supaya mau bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah kesulitan hidup karena virus corona ini, masihkah saudara bisa mendengar panggilan Tuhan untuk kita boleh berbuah lebih lagi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Bapa di surga, sekarang kami menyerahkan firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar, biarlah itu boleh tersimpan di dalam hati kami. Hamba sudah selesai bicara, firman Tuhan sudah selesai dikupas. Dan kami mau Tuhan, benih firman itu jatuh ke tanah yang subur. Supaya tinggal dan berbuah lebat. Kami tidak mau terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Tapi dari firman Tuhan itu kami sekarang diajar. Untuk memikirkan lebih lagi tentang bagaimana relasi kami dengan Tuhan. Bagaimana kebergantungan kami kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir bagaimana hidup kami. Adakah kerinduan untuk berbuah lebih lebat. Walaupun di tengah masa yang sebenarnya sangat tidak mungkin. Tapi biarlah kami punya kerinduan besar untuk berbuah lebih lebat. Berbuah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 4C yang ada di atas ini. Kiranya jemaat bisa mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu.
Ayat penuntun persembahan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak bersekudahan dalam kehidupan kami. Kami baru saja memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan untuk persembahan bagimu. Kami tahu persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tapi tolong pakailah persembahan ini Tuhan untuk bisa digunakan gereja-Mu di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah dan hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya jemaat sekalian, terkadang dalam hidup banyak kesulitan yang kita hadapi. Bahkan yang kita tidak mengerti. Tapi satu yang pasti, Tuhan selalu menyertai hidup kita dan Tuhan bekerja menjadikannya semua indah pada waktunya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pada sore hari ini, mari kita renungkan satu lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara sekalian, kita tetap ada Bible Study besok hari Kamis jam 7.30. Bagi jemaat senior diminta untuk bisa ikut, dan 4G ada persekutuan pemuda setiap Sabtu jam 4.30, dan
diumumkan bahwa hari Kamis yang lalu saya sudah mengikuti jadi gereja kita sudah diterima sebagai sore hari Selasa ya, gereja kita sudah diterima sebagai anggota penuh dari Churches of Christ Victoria Tasmania. Kiranya dengan hubungan yang baik, gereja kita boleh terus berkembang dan juga boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di Australia dan di Indonesia melalui Churches of Christ Victoria Tasmania. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Peliharalah kami semua, bukan karena kami lebih baik sehingga kami lebih sehat atau dijauhkan daripada coronavirus, tapi kami boleh sehat, kami boleh tetap bisa memuji Tuhan karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang punya rencana bagi hidup kami. Karena itu kalau kami diberi kesehatan melewati masa-masa pandemik ini, pasti Tuhan punya rencana supaya kami berbuah lebat. Karena itu Tuhan persiapkanlah kami, gerejamu juga, untuk nanti ketika kami boleh mendapat kesempatan berbakti bersama-sama. Ketika pintu-pintu gereja kami boleh diizinkan dibuka kembali. Biarlah gereja boleh keluar dengan semangat baru. Semangat untuk berbuah sebagai bukti pertobatan kami. Biarlah kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan kami boleh sehat bukan karena kehebatan kami. Kalau jemaat Tuhan, jemaat Forsi semuanya dalam keadaan baik. Sekali lagi bukan karena kami ini hebat tapi semata-mata karena Tuhan yang memelihara kami. Kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Hari depan kami tidak tahu tapi kami titipkan hidup kami semua jemaat senior kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga para student kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga student-student yang sudah kembali ke Indonesia. Kami semua titipkan kepada Tuhan. Karena hanya dengan bergantung kepada Tuhan, kami akan memiliki masa depan yang baik. Kami juga serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang punya rencana-rencana khusus untuk kembali ke Melbourne. Misalnya Ai Lili dan Asuk Aming, Tuhan Kau juga berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan kesehatan jemaatmu semua satu persatu di dalam tangan kasih Tuhan. Dan sekarang kami ingin meninggalkan tempat ini karena Tuhan memberkati kami. Jemaat kekasih Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sepanjang jalan Tuhan memberkati. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan juga terima kasih buat Alvin, Cetro, dan Elbi yang sudah melayani hari ini. Sampai jumpa dalam kebaktian Forsi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.